Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gede Ajusta, Eskom MM, dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Sistem Informasi Photobox dan Studio Berbasis Web. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabilah Teda Mufarihah. Nama saya Galiste Saputri Dewi. Nama saya Nindya Dwi Tantri. Pengembangan sistem informasi Photobox dan studio berbasis web mencakup berbagai faktor yang relevan dengan tren teknologi dan kebutuhan bisnis industri fotografi. Dengan peningkatan penggunaan internet di seluruh dunia, bisnis di berbagai industri, termasuk industri fotografi, semakin mengandalkan teknologi web untuk berbagai keperluan, termasuk pemasaran, penjualan, dan pengelola operasional. Sebagai orang yang memiliki akses ke internet, sehingga penyedia layanan Photobox dan studio yang berbasis web dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial daripada yang hanya bergantung pada lokasi fisik. Dengan adanya sistem berbasis web, pelanggan dapat dengan mudah melakukan pemesanan sesi foto, memilih paket layanan, dan melakukan pembayaran secara online tanpa harus datang langsung ke tempat fisik studio. Sistem berbasis web memungkinkan pelanggan untuk memilih jadwal sesi foto yang sesuai dengan jadwal mereka sendiri, yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelayanan studio foto dan penyedia Photobox dapat bekerja sama dengan berbagai mitra seperti vendor percetakan, penyedia properti, atau penyedia layanan pernikahan lainnya dengan menggunakan platform web untuk berkolaborasi secara efisien. Selanjutnya di sini ada visi dan misinya. Visinya di sini yang pertama, berkembangnya bisnis secara luas sehingga mendapat kepercayaan oleh masyarakat. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan dan hasil memuaskan kepada pelanggan. Misi kita di sini yang pertama untuk mensosialisasikan bisnis secara berkala, yang kedua mengembangkan cara promosi, yang ketiga melebarkan hubungan dengan relasi, yang keempat mengikuti perkembangan tren yang ada, dan yang kelima terciptanya hasil fotografi yang baik dan maksimal. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Di sini ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses yang saja nantinya dilakukan oleh sistem. Dan kebutuhan fungsional ini juga berisi informasi-informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Dan di sini ada kebutuhan non-fungsional. Itu ada 4 macam. Yang pertama ada operasional. Pada bagian ini dijelaskan secara teknis bagaimana sistem baru akan beroperasi. Platform sistem yang dipakai definisikan, perangkat lunak untuk mengembangkan sistem juga ditemukan. Perangkat keras spesifik yang diperlukan juga ditentukan. Dan yang kedua ada kinerja. Bagian ini menjelaskan seberapa bagus kinerja perangkat lunak yang berkembang dalam mengolah data, menampilkan informasi, dan secara keseluruhan menyelesaikan proses bisnis yang ditanganinya. Efisien dari perangkat lunak ini juga dicantumkan. Dan yang ketiga ada keamanan. Kebutuhan keamanan ini berisi pernyataan tentang mekanisme pengamanan aplikasi, data, maupun transaksi yang akan diimplementasikan pada sistem. Dan terakhir ada informasi. Bagian ini menjelaskan informasi-informasi yang berkaitan dengan sistem. Informasi jika salah dalam menginputkan data juga akan dicantumkan. Di sini ada desain prototype. Yang pertama itu ada halaman utama. Halaman ini digunakan untuk membuat akun dari aplikasi Photobox dan Studio Aurora Project. Tampilan kedua ini menampilkan fitur untuk memesan atau membooking Photobox dan Studio Aurora Project. Tampilan ketiga ini menampilkan fitur untuk pelanggan memilih tempat yang akan dipilihnya untuk membooking Photobox dan Aurora Project. Tampilan keempat itu menampilkan fitur untuk membuat jadwal untuk Photobox dan Studio Aurora Project.
Tampilan kelima ini menampilkan fitur untuk memilih spot foto atau background yang diinginkan oleh pelanggan atau Photobox dan Studio Online Project. Tampilan yang keenam ini menampilkan fitur untuk memilih playlist atau paket yang akan dipilih oleh pelanggan Photobox dan Studio Online Project. Tampilan ketujuh menampilkan fitur untuk melakukan pembayaran melalui QRIS. Yang terakhir itu yaitu pemberitahuan bahwa pesanan atau pembayaran telah berhasil. Kesimpulan, yang pertama, sistem dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya oleh konsumen. Yang kedua, sistem dapat berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, sistem dapat menghasilkan teknologi Q-code yang dibutuhkan. Yang keempat, sistem ini dibangun berbasis web yang mudah dipahami dan digunakan. Kelima, sistem memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pada Photobox dan Studio Online Project. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.